Sebenarnya kalau banyak cerita dari orang pinter nih, orang pinter ini beliau yang peneliti ilmu tubuh atau para dokter atau peneliti lah ya. Itu sebenarnya kalau boleh saya ceritakan, kita matchingkan dengan firman Allah itu. Hampir semua firman Allah itu tidak mendukung tentang amarah. Tidak mendukung. Kalaupun kita disakuti, boleh membalas pun harus sewajarnya. Sewajarnya masih boleh ya. Nah, sebenarnya dari penelitian itu, kalau namanya orang itu stres dalam arti emosinya yang selalu tinggi, jujur aja menurut beliau, itu hormon di tubuh itu, kalau orang Jawa bilang murat-marit, istilahnya kacau. Jadi listrik itu kacau semua. Dan itu kalau dilakukan terus-menerus, menurut beliau, ini masih menurut beliau loh ya, itu akan menjadi kerusakan pada struktur tubuh. Jadi intinya adalah, sebenarnya penelitian orang-orang pinter itu sebenarnya bisa aja masuk akal. Tapi kalau saya meneliti dari sisi akhlak. Jadi kalau dari sisi akhlak itu ya memang marah itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Rasul melarang kita marah. Tetapi memang tidak dijabarkan secara langsung marah itu begini enggak. Kalau saya lebih gampang aja, marah itu kan sifatnya setan, kenapa harus kita pakai kan gitu. Jadi kalau mamanya orang ini marah terus, marah ini babnya di mana? Babnya di pekerjaan sehari-hari dan sebagainya. Ini bisa aja nanti Allah menurunkan sesuatu ilmu yang nanti urusannya dengan kemarahan, itu biasanya nanti di daerah jantung umpamanya. Itu marahnya keluar maupun marahnya disimpan, itu ada. Bisa aja dikatakan umpamanya di situ koroner. Nah, koroner ini adalah ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk mengenali kalau memang hobinya marah dengan ini, dan kurang pemaaf, kurang ikhlas, kurang memahami, ini bermasalah di tubuh. Nah, jadi sebenarnya kalau boleh kita ceritakan, nanti hampir semua orang yang wataknya mirip, itu penyakitnya insya Allah mirip. Insya Allah mirip kalau saya. Yang muslim maupun yang non-muslim sama. Karena watak itu ya kayaknya, kalau boleh saya ceritakan, penelitian saya watak itu di sini. Kayak mamanya orang kena diabetes. Ini biasanya orang yang kena diabetes itu satu, merasa solusinya itu benar, merasa yang harus dipakai terus mamanya. Kemudian kalau nyuruh itu kasar. Ini diabetes nih. Jadi kalau orang diabetes siapapun itu biasanya tipikalnya begitu. Dia kalau udah ngasih solusi, itu orang harus nerima. Kalau nggak nerima, jengkel hatinya dia. Dipengaruhi dengan pola makannya nggak sih, Ustaz? Lah kalau udah sakit, suka makan manis gitu. Enggak. Udah trademarknya seperti itu. Enggak ada. Enggak ada. Seperti itu enggak ada. Itu kan penelitian karena diabetes, gula darahnya tinggi, ya berarti dia suka makan manis. Enggak ada seperti jangan merasa bahwa diabetes dengan obat seperti ini sembuh. Enggak bisa seperti itu. Tidak segampang seperti itu gitu. Tetapi kalau mamanya ayo kita belajar untuk kembali ke jalan Allah. Nah, itu malah bisa. Karena apa? Allah itu menciptakan semuanya. Kita bisa hidup karena Allah Ta'ala. Kalau mamanya persoalan hanya cuma koroner, jantung koroner, ini yang membuat siapa? Itu yang membuat Allah karena sifatnya kita yang tidak baik. Hanya itu. Nah, kalau sifat kita yang kurang baik di hadapan Allah, ayo kita mohon ampun kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratim. Jadi sudah sangat jelas bahwa kita diminta bersegera untuk meminta ampun kepada Allah. Jadi kalau kita memang melakukan kesalahan, ya mohon ampun. Tapi kalau kesalahan, enggak, lupa. Kesalahan sama saya sama Pak Haji umumnya, atau sama Paulin umumnya. Kemudian saya salah, saya istighfarnya enggak pada Pak Haji atau Mbak Paulin. Dosa saya masih tercatat di situ. Kecuali pada waktu umumnya saya sholat, kemudian ya Allah, saya tadi berkata yang mengejek Pak Haji Taufik umumnya, atau mengejek Paulin, ampuni dosa saya ya Allah. Nah, itu bisa istilahnya kalau kasarnya itu dihapus sama Allah Ta'ala, karena kita sudah memohon ampun. Tapi orang nggak pernah, jarang seperti itu. Jarang, dia hanya cuma astagfirullahaladzim, walaupun boleh ya, walaupun itu diajarkan, tetapi kan nggak pernah fokus. Jadi akhirnya kita mohon ampun ini kan global.
sangat global untuk kita, umpamanya untuk cara berpikir kita yang tidak baik, untuk kita merasa benar, untuk kesombongan, untuk cara kerja kita. Itu akhirnya istighfar yang hanya 3 kali kita sebutkan itu nggak cukup untuk nalangin kesalahan atau dosa yang begitu banyak kita lakukan setiap hari. Makanya kalau istilahnya orang melakukan perbuatan tidak baik, itu sudah diceritakan oleh Allah Ta'ala. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukan. Itu sangat jelas, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu nih di dalam kebinasaan. Jadi Allah itu sudah menceritakan dalam Quran bahwa kalau kita melakukan perbuatan buruk, dosa kita kepada orang lain itu ya dosa untuk kita sendiri. Dan itu kalau kita tidak mohon ampun kepada Allah Ta'ala, itu tertulis nggak akan hilang. Nggak akan hilang. Makanya Allah menulis di dalam Allah itu memberikan pengetahuan kita pada Quran sudah jelas. Kadang orang binasa itu karena perbuatannya dia. Kita nggak usah melihat dia perampok ditembak mati sama polisi. Wah, itu kan karena kelakuannya dia. Kita kan nunjuk orang lain. Kita ini loh yang masih banyak. Kan gitu. Kalau itu sudah urusannya mereka sama Allah Ta'ala, kita emang kita sudah benar kan gitu Pak Ji ya? Iya, betul ya? Susah seperti itu. Makanya kita harus belajar memahami bahwasanya semua ini adalah ciptaan Allah betul. Koroner yang nyumplik itu di situ itu ciptaan Allah karena apa? Karena kesalahan kita dulunya. Kepada siapa? Itu masih bisa kok dikejar. Kepada siapa? Nah, kalau sudah kepada siapa itu jelas dia benar. Oh iya, saya pernah melakukan ini. Mbok Yao, ini bahasa Jawa lagi ya. Mbok Yao meminta maaf sama orangnya, kemudian mohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Berapa tahun melakukan kesalahan, ya sudah berapa tahun atau berkali-kali itu mohon ampun pada Allah Ta'ala. Nah, di sanalah insya Allah nanti Allah akan mengurangi. Kan sudah dijelaskan, innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Sesungguhnya amal perbuatan baik itu mengurangi perbuatan yang buruk. Kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala itu perbuatan baik. Semakin memohon ampun khusus di bab yang kita salah itu, ya dosa di situ itu insya Allah akan dikurangi oleh Allah Ta'ala. Kenapa enggak kita pergunakan? Umpamanya, oh saya enggak, kalau yang ini saya enggak mau persoalannya hanya suruh mohon ampun aja sama Allah. Enggak masuk di akal. Orang boleh ngomong begitu. Tapi kalau saya ke dokter aja, satu hal. Kalau dia seorang muslim, dia langsung menuju ke arah dokter dan diyakini dokter itu mampu ngobati, dia sudah menuhankan ciri-cirinya. istilahnya dia sudah menduakan Allah.